Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, kali ini ketemu kembali bersama Wisnu Audio Service. Kali ini saya ketemu sama pasien dalam keadaan mati total ini ya. Power amplifier kelas D. Ini akan kita perbaiki dan sekaligus kita cek pakai osiloskop ya. Sinyalnya seperti apa. Dan ini pakai PSU setengah gelombang. Kita cek nanti. Saya pakai setengah gelombang karena PSU ini kecil nih, hanya 32 volt saja, 10 ampere. Jadi supaya gede kita ambil 32 volt setengah gelombang. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and share-nya. Apabila channel ini bermanfaat, silahkan subrek channel Wisnu Audio. Singkat cerita, kali ini coy sudah kita perbaiki, tadinya mati total. Kita cek and recheck, ternyata yang rusaknya yaitu pad yang mana coy? Nah, pad yang ini coy. Nah, yang ini sudah rusak. Nah, pad yang ini coy, K5A50D diganti dengan 7N65C. 7N65C sama saja, dan ternyata bisa hidup normal. Kali ini kita tidak begitu menjelaskan tentang proses servis, tapi kita jelaskan tentang test point sebagai gambaran ketika kelas D itu normal seperti apa, tegangannya seperti apa. Nah, begitu nanti bisa jadi acuan untuk kita servis ke depannya ketika menemukan kelas D yang mati total. Ini menggunakan Final IRF 260. Oke, kita lanjut test point untuk kelas D. Kita harus tahu tentang test pointnya supaya nanti ketika menemukan penyakit yang sama ataupun kerusakan di kelas D, kita tahu apa yang harus dicek. Berapa volt masuk ke sini, berapa volt masuk ke sini, begitu ya. Kita cek pakai PSU setengah gelombang. Sekitar 70 voltan ya, 72 sampai 74 volt. Cukup ya. Karena ini bisa disuplai dengan tegangan minimal 65 volt sampai 90 volt DC. Seperti itu. Kita coba nyalakan. Ya, tegangan sudah naik. Ini pakai bohlam ya, jadi tegangannya bertahap, tidak langsung gede. Pakai bohlam sebagai pengaman di bagian input trafo. Nah, terukur 74 volt DC. Kita lihat di sini. Yang pertama kita ukur yaitu tegangan di bagian resistor ini. Harus nyampe di sini. Tegangan masuk ke resistor ini RSan ya, 75 volt ya. RSan ini 47K 5 watt, 4K7 maksudnya, 4K7 5 watt. Terus kita ukur bagian dioda. Nah, di sini ada dioda coy. Nah, dioda kecil nih di sini. Ada 12 volt, ada 15 volt tergantung skemanya. Kita cek langsung saja di bagian IC pin 4 coy, pin 4 pada IC JRC 4558 terukur 12 volt min di bagian pin 4, dan di bagian pin 8 harus simetris juga 12 volt. Berarti tegangan kiri dan kanan itu pasti sama. Coba kita cek di sini, resistor yang min juga sama tuh 12 volt. Karena ini simetris ya untuk mensuplai IC balance dan IC inputnya seperti itu. Dan di bagian IC ini kalau terasa hangat, sedikit panas, bahkan panas ya, ini wajar. IC IR ini wajar panas, jadi bukan rusak ya. Dua-duanya ini panas. Kita wajib ukur. Nah, di IC ini coy, IC IR. Nah, IR
IR 2110 dan CD 4049. Ini di pin 1 dan pin 3 harus diukur. Pakai skala DC pin 1 dan pin 3. Tapi bagian probe hitam tempelnya bukan di ground, tapi harus di min elko PSU ya. Oke, kita ukur pin 1 yang ini nih, IR nya harus diukur di bagian pin 1 berapa volt. Nah ini hadir 4,8 volt. Oke, terus pin 3 1 2 3 terukur 11,3 volt. Ini catatan ya. Dan DCO kita ukur dari ground dari CT ke output speaker. Diukur masih di bawah 0,0 ya, 0,017. Berarti ini masih aman. Bagus ya. Terus kalau untuk signal generator yang paling penting kalau kita mempunyai osiloskop, kita harus cek di bagian gate-nya. Gate IRF ya. Harus diukur. Signal kotaknya harus ada, coy. Di bagian gate di sini ya. Kita harus cek. Di sini harus terukur signal kotak ya, harus muncul signal kotak. Kita lihat sinyal kotak di sini. Nah, seperti itu. Sinyal kotaknya sudah muncul. Ya, sinyal kotak muncul, coy. Tuh, terlihat. Nah, seperti itu sinyal kotak. Bertanda ini driver sudah normal. Signal kotak yang keluar dari IC Logitech ini harus tampil. Ya, seperti itu kotaknya. Berarti ini sudah normal. Oke, semoga dapat dipahami. Begitu cara sederhana untuk mengetahui, mengecek ataupun tes poin dari power kelas D. Asalkan kita tahu tes poin dasarnya dari kelas D, pasti kita bisa memperbaiki kelas D. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami walaupun ini penjelasan yang sangat sederhana. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.